Saya dengan ini menyatakan bahwa saya melakukan presentasi dengan jujur, tanpa melihat atau membaca buku, HP, laptop, maupun media lainnya. Apabila saya berbohong, maka saya akan siap menanggungnya di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dewina Auliana, absen 24 kelas 11-9. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN bab kedua dari Pak Andri, yaitu menyebutkan karakteristik demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya. Dan karena saya tidak membaca buku, maka saya akan mempresentasikan singkat saya dan mohon maaf bila ada yang kurang atau salah. Langsung saja. Untuk periodenya ada 5, yaitu periode 1945 sampai 1949, 1949 sampai 1959, 1999 sampai 1965, 1965 sampai 1998, dan 1998 sampai sekarang. Kelima periode tadi terbagi menjadi 3 bentuk demokrasi. Ya, bentuk demokrasi dan 3 masa. Untuk masanya 1945 sampai 1949, 1949 sampai 1959, 1959 sampai 1965 adalah masa Orde Lama kalau menurut saya, dan saya diajarkan kelas 9 juga seperti itu. Tapi kalau di buku itu 1945 sampai 1949 ini masa revolusi. Baru setelahnya 1949 sampai 1959 dan 1959 sampai 1965 adalah masa Orde Lama. Tapi sama-sama dipimpin oleh Insinyur Soekarno ya. Kemudian 1965 sampai 1998 adalah masa Orde Baru, dan 1998 sampai sekarang masa reformasi. Untuk demokrasinya 1945 sampai 1949 dan 1949 sampai 1959 adalah demokrasi parlementer. Tapi kalau di buku lebih detailnya dijelaskan bahwa 1949 sampai 1959 itu disebutkan dia adalah demokrasi liberal. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian 1959 sampai 1965 demokrasi terpimpin. Baru setelah itu 1965 sampai 1998 dan 1998 sampai sekarang adalah demokrasi Pancasila, juga presidensial ya. Jadi karena di sini kita akan membahas karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka langsung saja kita masuk ke indikator demokrasi. Indikator demokrasi sendiri ada 5, akuntabilitas atau pertanggungjawaban, konsep etika pemimpin mungkin atau kabinet-kabinetnya, kemudian rotasi kekuasaan, yaitu pemindahan jabatan atau kekuasaan setiap beberapa jarak tertentu seperti itu ya. Kemudian ada pola rekrutmen politik, bagaimana pola pengisian jabatan, dan kemudian langsung bagaimana bentuk pemilihan umumnya atau proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan tertentu, dan yang terakhir adalah pemenuhan hak warga negara. Langsung kita ke poin yang pertama, akuntabilitas, pertanggungjawaban atau konsep etika. Untuk masa 1945, periode 1945 sampai 1949, di sini Insinyur Soekarno mengeluarkan asas tentang demokrasi dan mufakat di Indonesia ya. Nah, tapi dia juga mengeluarkan maklumat presiden seingat saya pada tanggal 14 November 1945, di mana di situ sistem pemerintahan yang tadinya presidensial tuh di Indonesia presidensial berubah menjadi parlementer, yaitu kepala pemerintahan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, dan kepala negara tetap presiden. Jadi terpisah. Kalau presidensial kan kepala negara dan kepala pemerintahan presiden ya sekaligus. Nah, kalau parlementer dipisah. Perdana Menteri juga ada presiden. Seperti itu. Nah, ini kan sudah berubah, makanya disebut demokrasi parlementer. Karena itu tadi Perdana Menteri memegang sebagai kepala pemerintahan. Nah, pada 1949 sampai 1959, di sini dirasa kok demokrasi parlementer ini nggak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pembangunan tidak lancar, kemudian banyak silih bergantian kabinet, jadi tidak sesuai lah, pokoknya kayak
berbahaya bagi ketatanan negara, pemerintahan negara seperti itu. Jadi presiden pun Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1945, di mana di situ UUD 1945 sudah tidak berlaku lagi. Jadi UUD 45 itu yang tadi yang tentang memindahkan kekuasaan menjadi parlementer. Ya, kalau sepemahaman saya seperti itu. Kemudian baru UUD 1945, bukan UUDS, UUD 1945 berlaku kembali. Nah, kalau di UUD 1945 itu menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi dengan sistem kabinet presidensial. Maka disitulah kembali lagi Insinyur Soekarno sebagai kepala pemerintahan juga kepala negara. Jadi di 1959 sampai 1965 Insinyur Soekarno di sini akuntabilitasnya terkenal sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab. Kemudian kita masuk ke 1965 sampai 1998 Soeharto. Akuntabilitas di periode ini disebut-sebut kepala negara yang bagus karena dia mampu mengeluarkan keterpurukan. Ya mungkin kalau menurut saya dan menurut orang-orang ada beberapa yang mengatakan bahwa Soekarno di sini banyak terjadi peristiwa ya seperti hak asasi manusia tidak dipedulikan, kemudian hak-hak politik teredam, pemerintahnya tertutup ya seperti itu. Tapi dia justru akuntabilitas atau sebagai kepala negara dia dianggap bertanggung jawab dan bagus karena dia ada sisi positifnya, yaitu ada dampak positifnya dari demokrasi yang terpimpin ini ya, Orde Baru ini. Di sini dia bisa mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan pada saat swasembada beras, ingat saya pada dasawarsa 1980-an. Kemudian juga dia mampu menyukseskan program transmigrasi, seingat saya yaitu. Makanya dia disebut-sebut di sini akuntabilitasnya bagus atau bertanggung jawab Soeharto. Baru sekarang 1998 sampai sekarang ya kalau menurut saya akuntabilitasnya cukup baik ya. Banyak yang bertanggung jawab, walau tidak semua, tapi ya banyak yang bertanggung jawab. Yang kedua, rotasi kekuasaan atau perpindahan kekuasaan untuk 1945 sampai 1949. Di sini rotasi kekuasaan kalau presiden secara konstitusional ada kemungkinan untuk diktator ya, karena kita tahu bahwa Insinyur Soekarno sama 3 periode itu 1945, 1949, kemudian 1949, 1959 dan 1959 sampai 1965 tetap menjadi presiden dan juga Bung Hatta sebagai wakil presiden, jadi ada kemungkinan untuk diktator. Dan juga di 1959 sampai 1965 nya pun tidak ada rotasi kekuasaan. Tapi di 1949 sampai 1959 tuh ada sedikit rotasi kekuasaan atau di sini partai politik bebas untuk memilih ketua atau pengurusnya. Tapi kemudian di 1959 sampai 1965 tidak ada rotasi kekuasaan seperti tadi itu. Jadi ya tetap Insinyur Soekarno sebagai presiden dan juga kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian kita masuk ke masa Orde Baru 1965 sampai 1998. Soeharto di sini tidak ada rotasi kekuasaan karena dia kekuasaannya bersifat tetap 32 tahun. Ngapain aja coba ya 32 tahun Soeharto menjabat dalam masa Orde Baru ini ya. Baru setelah itu 1998 sampai sekarang Soeharto lengser masa reformasi. Di sini mulai terbuka rotasi kekuasaan, jadi baik dari parlemen, eksekutif hingga kepala desa, perangkat desa pun yang paling bawah ada rotasi kekuasaan atau perpindahan kekuasaan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau seingat saya itu 5 tahun sekali ya untuk kepala desa dan juga presiden ya. Ya, gitu. Jadi lebih terbuka lah. Untuk yang ketiga, pola rekrutmen politik. Di sini maksudnya adalah proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau 1945 sampai 1949 itu
terbuka karena masih memungkinkan untuk terbentuknya partai politik yang baru. Ya, seingat saya seperti itu. Kemudian 1949 sampai 1959 itu dominan partai politik dan juga uh, banyak terbentuknya partai politik. Jadi kan tadi saya sebutkan akuntabilitas di tahun periode 1949 sampai 1959 ini kan sangat, akuntabilitas politiknya sangat tinggi. Jadi di sini maksudnya adalah partai politik itu sangat berkembang. Jadi berkembangnya partai politik sangat banyak. Jadi banyak sekali dominan sehingga malah jadi apa ya, kayak berantakan gitu. Kayak saking banyaknya seperti itu kalau sepenangkapan saya. Jadi tapi di sini malah praktis demokratisnya malah dianggap gagal karena dia landasan ekonominya lemah, habis itu juga mementingkan keperluan golongan masing-masing partainya tadi itu. Jadi ya seperti itu. Kemudian 1959 sampai 1959 sampai 1965 itu ditentukan oleh presiden perekrutan politiknya tadi. Kalau 1965 sampai 1998 ini tertutup ya pola rekrutmen politiknya, karena dia juga masih bersifat sentralisasi atau hanya terpusat pada pemimpinnya saja. Kemudian juga banyak campur tangan dari pemerintah terhadap partai politik dan publik. Nah, kalau yang 1998 sampai sekarang itu rekrutmen politiknya terbuka. Jadi apa ya? Mengikut sertakan masyarakat seperti itu. Jadi yang keempat, proses pemilihan umum, yaitu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Untuk masa 1945 sampai 1949 ini belum dilaksanakan ya, karena memang Indonesia sendiri baru merdeka, dan juga Bung Karno dan Bung Hatta itu pun dipilih secara langsung, jadi kayak mendadak gitu menjadi presiden dan wakil presiden kalau seingat saya. Kemudian 1949 sampai 1959 pernah dilaksanakan sekali pemilihan umum, dan itu berdasarkan demokrasi, tapi ya Soekarno dan Hatta kembali menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian periode 1959 sampai 1965 tidak ada karena dianggap tidak penting dan tidak dijalankan akhirnya. Kemudian 1965 sampai 1998 Orde Baru Soeharto tidak ada. Ada tapi tidak melahirkan persaingan yang sehat dan juga sering terjadi kecurangan. Jadi itu sebabnya Soeharto bisa memimpin selama 32 tahun, jadi menang lagi. Jadi sebenarnya ada pemilihan umum, tapi itu tadi tidak berdasarkan luber jurdil atau ya tadi curang. Akhirnya barulah 1998 setelah runtuh itu Soeharto sampai sekarang ada pemilihan umum dan lebih demokratis daripada sebelumnya karena berdasarkan luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, terakhir, yaitu pemenuhan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Jadi baik itu hak politik maupun hak dasar, kebutuhan dasar, pokoknya tentang hak lah. Jadi kalau untuk periode 1945 sampai 1949 di sini bagi warga negara yang sudah dianggap dewasa, ya mungkin 17 ke atas seperti itu, sudah diberikan hak politik yang sama. Jadi ada ya pemberian hak politik. Kemudian kalau 1949 sampai 1959 di sini juga tidak dikurangi sama sekali. Tapi kemudian di 1959 sampai 1965 masih Soekarno ini mulai melemah, hak-hak kebutuhan dasar itu mulai melemah. Dan sangat lemah itu saat 1965 sampai 1998 itu sangat lemah, pembatasan hak asasi manusia, bahkan sampai dunia internasional menyoroti jaringan HAM di Indonesia ya. Jadi ada kasus apa saja tuh, Marsina, kemudian tentang hak asasi manusia itu ada kan pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru ini, banyak pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu tadi hak asasi manusia terbatas, pemenuhan hak asasi manusia terbatas, dan juga pembatasan hak politik. Ya, seperti itu. Barulah di 1998 sampai sekarang itu mulai terpenuhi hak kebutuhan dasar warga negara juga. Saya rasa untuk sekarang pemenuhan hak kebutuhan dasar terjamin lah. Ya, seperti itu.
Ya, itu tadi karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan 5 indikator yang Bapak berikan di tabel itu ya. Tadi udah akuntabilitas, pertanggungjawaban atau konsep etika, kemudian rotasi kekuasaan. 3 tadi apa? Rotasi kekuasaan, pola rekrutmen politik, kemudian yang keempat pemilihan umum, tentang pelaksanaan pemilihan umum, dan yang terakhir pemenuhan hak dasar. Jadi itu semua sudah saya presentasikan hasil pencarian saya berdasarkan Wikipedia, dari buku dan sumber-sumber yang lain, YouTube dan sebagainya. Mohon maaf bila ada yang salah. Mungkin saya ada yang salah, mungkin salah menyebutkan tanggal mungkin atau nama, mungkin urutannya terbalik atau seperti apa. Mohon maaf karena saya tidak baca buku sama sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's perfect to me.